Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada hari ini Minggu 25 Oktober kita boleh bersama-sama berjumpa di dalam ibadah Minggu. Dan Minggu ini menjadi minggu terakhir di dalam peringatan Bulan Keluarga 2020. Namun beberapa kelompok di tempat kita ada yang masih menyelesaikan atau membahas bahan terakhir. Jadi selamat belajar firman Tuhan, selamat merenungkan firman Tuhan dalam rangka untuk merawat keluarga kita. Nah, jemaat yang terkasih, pada minggu terakhir di bulan keluarga ini kita juga mau belajar tentang melatih cinta. Ada banyak cara orang menyatakan cinta bagi keluarganya. Yang unik, ada beberapa tulisan di belakang truk, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan. Tulisan yang lucu, unik, namun itu juga menggambarkan bagaimana mereka menyatakan cinta bagi keluarga. Saya akan bacakan beberapa. Ada yang menulis begini: "Saabot-abote gaweanku, isih luweh abot tresnoku marang sliramu wong ayu." Iya. Ada juga yang menulis begini: "Ku injak gas dan kopling supaya kau bisa shopping." Ada juga yang menulis begini: "Aku kudu kerja keras, soalnya pensil alis, bedak, dan gincumu tidak ditanggung BPJS." Unik sekali. Lalu ada juga begini, di dalam tanggung jawabnya kepada keluarga dia menulis, "Pergi karena tugas, pulang karena cinta." Ada juga yang menulis begini, "Ketika setir dan gas kumainkan, disitulah nyawaku kutaruhkan demi membahagiakan keluarga." Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalimat-kalimat yang unik tertulis di belakang truk. Dan ini sebenarnya menggambarkan bahwa tanggung jawab dan pengertian yang diberikan itu sebagai bentuk rasa cinta. Lalu bagaimana kita menyatakan cinta kita kepada keluarga? Nah, sudahkah kita mewujudkan dalam tindakan nyata atau hanya sekedar kata-kata? Dari bacaan Injil yang hari ini kita baca, kita bisa melihat perbandingan bagaimana cinta dari para pemimpin Yahudi dan cinta dari Kristus. Bagaimana cinta kasih mereka nyatakan. Sebagaimana kita sudah belajar di dalam beberapa minggu ini, beberapa hari, juga kita melihat bahwa para pemimpin Yahudi, baik itu orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, mereka berusaha untuk menjerat Yesus dengan berbagai pertanyaan. Nah, ada orang Farisi yang datang bersama orang Herodian, berusaha untuk menjerat Yesus tentang pajak. Ada pula orang Saduki yang bertanya tentang kebangkitan orang mati dalam rangka untuk menjerat Yesus juga. Nah, pada bacaan Injil kita hari ini kita juga menemukan bahwa ada orang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus tentang hukum apa yang terutama. Dia mengatakan begini, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para pemimpin Yahudi ini ada motif di baliknya. Dan kita tahu jelas bahwa motifnya bukan cinta kasih, namun karena kebencian kepada Yesus. Walaupun mereka sebagai pengajar, mereka sebagai pemimpin, dan mereka tahu betul bagaimana sifat dan kehendak Allah yang maha kasih itu, namun kenyataannya tindakan mereka tidak menyatakan cinta kasih. Dan ketika Yesus diberi pertanyaan tentang itu, sebenarnya pertanyaan itu pun juga menjadi satu pertentangan di antara
para ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka saling berselisih paham mana hukum yang terutama. Ada yang menganggap bahwa hukum Sabat itu hukum yang terutama. Ada yang menganggap bahwa hukum penyunatan itu hukum yang terutama. Ada yang menganggap bahwa hukum tentang korban itu adalah hukum yang terutama dibanding dengan hukum yang lain. Maka ketika pertanyaan ini diberikan kepada Yesus, sebenarnya sedang menjerat, ya, kalau Yesus memilih salah satu dari pandangan para ahli Taurat itu, maka itu akan menyulut kebencian dari pihak lain. Namun kita tahu bahwa jawaban Yesus jelas, bahwa hukum yang terutama adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan nampaknya itu juga disepakati oleh para ahli Taurat bahwa itulah yang menjadi landasan atau dasar dari semua hukum yang lain. Karena seseorang bisa melakukan tindakan yang benar atas dasar kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Nah, jemaat yang terkasih, hukum akan kasih itu tertulis di dalam hati manusia. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan oleh karena kasih dan untuk kasih. Ada bagian di dalam diri manusia itu yang tidak bisa diisi, ya, selain dari cinta kasih. Maka kalau tidak ada cinta kasih, ya, hidup manusia itu terasa kosong, hampa. Orang yang tidak merasakan atau menerima cinta kasih, hidupnya itu ada yang kurang, ada yang kosong. Nah, jemaat yang terkasih, tindakan-tindakan yang benar itu didasari oleh kasih yang tulus. Ya, manusia akan sulit mengasihi jika tidak dikasihi. Tindakan kasih yang dilakukan secara benar akan membawa kepuasan di dalam hidup seseorang. Dan kita tahu sendiri bagaimana Kristus meneladankan kepada kita bagaimana itu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Karena kasihnya kepada Allah, maka ia menaati dengan mau, ya, menggenapi janji Allah bagi manusia melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan karena kasihnya kepada manusia, kepada sesama, maka ia mau menggantikan manusia yang semestinya dihukum. Dan dia mau menerima hukuman itu di atas kayu salib. Satu teladan cinta kasih yang luar biasa. Ia sendiri telah melakukan hukum kasih itu. Nah, jemaat yang terkasih, kalau begitu bagaimana kita melaksanakan kasih? Mana yang kita pilih? Mana yang mau kita teladani di dalam menyatakan cinta kasih? Apakah para pemuka agama Yahudi, para pemimpin bangsa Yahudi, yang mereka tahu, secara prinsip mereka tahu, tetapi tindakan kasihnya kita tahu sendiri bagaimana? Atau seperti Kristus, mana yang mau kita teladani? Lalu bagaimana kita bisa memiliki cinta kasih seperti Kristus? Kalau kita mau meneladani Kristus, bagaimana kita bisa memiliki cinta kasih seperti itu? Nah, jemaat yang terkasih, yang pertama mesti kita miliki adalah pola pikir atau mindset yang benar. Kita mesti menanamkan di dalam pikiran kita yang pertama bahwa cinta kasih pada Allah itu adalah dasar. Ya, dasar dari segala tindakan kita. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Kita mengasihinya karena Ia telah mengasihi kita terlebih dahulu. Itulah dasar kehidupan orang percaya. Karena Tuhan telah mengasihi kita, maka kita dimampukan untuk mengasihi Dia.
Dan itu pula yang mestinya jadi dasar kehidupan keluarga Kristen, yakni kasih kepada Allah. Karena Allah sendiri dengan kasih-Nya telah membentuk keluarga. Tanpa kasih kepada Allah, kita tidak bisa mengasihi pasangan kita. Dan dengan kasih yang benar. Demikian juga kita tidak mungkin bisa mengasihi anak-anak kita dengan kasih yang benar kalau kita tidak mengasihi Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang mesti kita tanamkan di dalam pikiran kita adalah bahwa kasih kepada sesama itu adalah perwujudan dari cinta kepada Allah. Ya, cinta kasih kepada sesama itu perwujudan cinta kasih kepada Allah. Allah sendiri telah menjadi teladan di dalam mengasihi manusia. Maka orang-orang yang mengasihi Allah sewajarnya akan mengasihi manusia atau sesamanya. Relasi yang benar ya, dan makin erat dalam keluarga hanya bisa dibangun kalau seseorang itu makin mengasihi Allah. Ibaratnya seperti sebuah segitiga. Ya, segitiga seperti ini di mana di puncaknya ini ada Allah. Lalu di kanan dan kirinya itu ada suami dan istri. Maka semakin suami dan istri itu semakin melekat kepada Allah, mereka akan semakin dekat. Relasinya semakin baik, mereka semakin menyatu. Dan semakin mereka melekat kepada Allah, pada akhirnya mereka menjadi serupa dengan Allah dan memiliki kasih yang benar, menyatakan kasih yang benar kepada pasangannya. Demikian juga antara orang tua dengan anak. Allah di puncaknya, orang tua dan anak di masing-masing sisinya. Semakin orang tua mengasihi Allah, ia akan semakin mengasihi anaknya. Demikian juga anak semakin mengasihi Allah, ia semakin mengasihi orang tuanya. Dan mereka semakin lekat. Seperti itulah gambaran bahwa kasih kepada sesama itu sebagai bentuk atau wujud dari kita mengasihi Allah. Nah, jemaat yang terkasih, perwujudan cinta pada sesama dan keluarga itu dinyatakan dengan berbagai tindakan. Ya. Baik itu melalui perhatian atau pemeliharaan, juga dapat berupa pelaksanaan tanggung jawab. Entah kita sebagai suami, entah kita sebagai istri, sebagai orang tua maupun sebagai anak. Seorang bernama Erich Fromm ya, dalam bukunya yang berjudul The Art of Loving ya, dia menyatakan bahwa ada 4 gejala, yaitu peduli atau care, tanggung jawab atau responsibility, menghormati atau respect, pengertian atau knowledge. Keempat hal itu muncul secara seimbang dalam pribadi yang mencintai. Jadi orang yang memiliki kasih, cinta kasih atau mencintai seseorang, dia pasti akan peduli. Dia pasti akan bertanggung jawab terhadap orang itu. Dia akan menghormati. Dan dia akan pengertian. Berusaha untuk memahami, berusaha untuk mengerti. Itu hal yang wajar mestinya muncul sebagai perwujudan dari cinta. Karena itu jemaat yang terkasih, apa tindakan yang bisa kita lakukan untuk melatih cinta, mewujudkan cinta? Dari bacaan-bacaan yang telah kita baca hari ini ada beberapa tindakan praktis yang bisa kita lakukan. Yang pertama dalam Imamat 19 ayat 1 dan 2, kita ditunjukkan bahwa kita mesti memiliki relasi cinta yang kudus, sebab Allah itu kudus. Hidup kita mesti kudus, relasi cinta kita mesti kudus, karena Allah kita adalah kudus. Dan itu ditunjukkan dengan tindakan seperti di ayat 15 sampai 18 di Imamat itu. Tindakannya bisa berupa begini, ya, berlaku adil. Ya, adil itu bisa kepada pasangan, adil itu juga kepada anak. Tidak membedakan, ya, sama sikapnya.
Lalu juga bisa ditunjukkan dengan menyatakan kebenaran atau jujur, baik dalam berkata-kata maupun berlaku. Maka keterbukaan itu menjadi penting di dalam keluarga. Tidak perlu ada yang disembunyikan. Tidak mengancam. Ya, tidak mengancam baik itu pasangan ataupun anak ataupun orang tua untuk melakukan sesuatu atau untuk menyatakan sesuatu, mengakui sesuatu. Kadang-kadang kita mengancam anak kita, ayo yen kowe ora manut begini. Ayo kalau kamu tidak begini, nanti bapak begini. Itu sebuah ancaman. Atau kepada pasangan kita untuk mengakui, benar gak kamu begini? Kalau kamu gak mengakuinya maka aku akan begini. Itu ancaman. Ya, jangan sampai kita begitu. Ya, kita mesti terus terang dalam menegur. Ya, karena dengan apa adanya menegur kesalahan anggota keluarga kita, maka sebenarnya kita sedang mengasihi dia. Kita mesti membereskan perselisihan kita dengan keluarga agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari imamat. Lalu dari Mazmur. Ya, Mazmur 1 kita diajarkan bahwa relasi cinta dan segala tindakan di dalam hidup orang benar semestinya berpijak kepada firman Tuhan atau kebenaran Allah. Tidak mengikuti kebiasaan orang yang tidak takut kepada Allah atau disebut di sana tadi orang fasik. Jadi kita mesti memperhatikan kalau ada orang menasehati kita tentang keluarga kita, kita cek nasihatnya itu sesuai firman Tuhan atau tidak. Dan kita mesti cek kebiasaan yang dilakukan oleh orang terhadap keluarganya, kita mesti filter. Itu sesuai firman Tuhan atau tidak. Kalau tidak jangan dicontoh. Termasuk apa yang dilakukan orang tua kita kepada kita. Kalau itu tidak benar jangan dilanjutkan ke anak-anak kita. Jadi kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan kita jangan jadi pencemooh bagi keluarga kita. Tidak berdiri di kumpulan pencemooh. Jangan sampai kita menyakiti hati keluarga kita karena mulut kita yang seperti seorang pencemooh. Kita bisa belajar itu dari Mazmur. Lalu di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 1-8 kita melihat teladan Paulus. Bagaimana dia bersikap kepada jemaat ini seperti seorang ibu yang merawat ya, dan mengasuh mereka di ayat 9. Demikian juga dia seperti bapa yang menasehati dan menguatkan di ayat 11. Nah, jemaat yang terkasih, semua itu tanpa maksud yang tersembunyi. Paulus melakukan itu dengan tulus, tidak mengharapkan pujian, penghormatan atau balas budi. Dan tidak mencari keuntungan. Mestinya kita juga melakukan begitu kepada keluarga kita. Secara tulus. Semata-mata kalau kita melakukan sesuatu bagi keluarga kita karena untuk kebaikannya. Tidak mengharapkan dipuji, tidak mengharapkan dihormati. Kita tidak usah suruh anak kita menghormati kita. Kalau kita sendiri menunjukkan kasih yang benar, anak-anak kita pasti akan segan dan menghormati kita. Ya, buatlah diri kita itu menjadi pribadi yang layak dihormati, bukan hanya minta penghormatan. Tidak mengharapkan keuntungan, tidak mengharapkan apapun, tapi memang semata-mata tulus untuk kebaikan keluarga kita. Nah, demikianlah kita mestinya membangun ya, atau melatih cinta kita di dalam perwujudan tindakan yang benar. Karena Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, cinta itu bukan hanya sekedar kata. Kita bisa melakukan cinta, kita mesti melakukan itu bukan hanya sebagai kata-kata, tetapi satu tindakan di dalam keseharian. Sebab di dalam kata cinta itu ada akronim begini, C, ciptakanlah. Kita mesti menciptakan cinta di tengah keluarga kita. I, introspeksilah. Kita mesti introspeksi diri kita.
cek terus. Tidak meminta pasangan kita berubah, tetapi kita sendiri yang mesti berubah lebih dulu. Introspeksi. N, nyatakanlah cinta itu dalam tindakan nyata. T, terimalah. Belajarlah untuk menerima segala perbedaan dan kekurangan dari pasangan kita, dari anak-anak kita, dari orang tua kita. A, ajaklah keluarga kita di dalam takut akan Tuhan, di dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah cinta, CINTA. Ciptakanlah, introspeksilah, nyatakanlah, terimalah, dan ajaklah. Kiranya cinta itu betul-betul kita nyatakan di dalam keluarga kita, dan mari terus berjuang melatih cinta. Amin. Tuhan memberkati.